Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wardoyo, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Wadanintang, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan terkait dengan tugas, yaitu tentang koneksi antar materi yang terdiri dari kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mempunyai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan bertujuan menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar anak dapat memperbaiki laku seutuhnya. 2. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana ia berada. 4. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, muatan atau konten, pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. 5. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa, psikomotorik. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan saat ini adalah pendidikan harus menghamba kepada anak, yang artinya kegiatan pendidikan berpusat pada anak, di mana kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik, minat, kompetensi, dan kebutuhan anak agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan untuk merefleksikan diri. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Saya berpikir bahwa anak adalah bagaikan selembar kertas kosong yang dapat ditulisi atau digambar sesuai dengan keinginan gurunya. 2. Guru mendominasi dalam pembelajaran di kelas atau teacher center. 3. Pembelajaran berfokus pada hasil kognitif atau pengetahuan saja. 4. Sumber belajar yang utama hanya pada guru. 5. Saya meyakini bahwa memberi hukuman akan membuat efek jera.
6. Siswa tidak akan berkembang apabila tidak memperhatikan kepada guru. Yang kedua, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang A, perubahan pemikiran. 1. Ternyata guru bukanlah satu-satunya sumber belajar utama di kelas maupun di sekolah. 2. Menghargai proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 3. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. 4. Pendidikan budi pekerti salah satu upaya untuk membangun karakter siswa untuk menghadapi dunia kerja. B. Perubahan perilaku. 1. Menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. 3. Memahami keunikan dari setiap anak agar dapat menyiapkan pembelajaran yang tepat sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, kegiatan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Mengemas pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Membuat pembelajaran yang semenarik mungkin. 3. Lebih memahami lagi kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan siswa. 4. Menghargai proses pembelajaran yang dilalui siswa. 5. Tidak hanya melihat aspek pengetahuan saja. 6. Mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan, yaitu pembelajaran yang berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan pembelajaran yang menghamba atau terpusat pada anak, yang artinya bahwa guru berperan sebagai among atau menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan, bukan menuntut anak. Sebagai guru, kita harus menghargai proses pembelajaran yang dilalui anak, bukan hanya melihat hasil pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi juga keterampilannya. Untuk membangun karakter anak yang lebih baik, perlu ditanamkan budi pekerti yang baik dan kuat agar anak mampu menghadapi tantangan zaman. Demikian pemaparan tugas saya, dan terima kasih.